Perlunya seorang imam. Hadrat Mirza Ghulam Ahmad Al-Masih dan Imam Mahdi alaihissalam, pendiri Jemaat Muslim Ahmadiyah. Cetakan ke-6, 2017. Narasi Wirayudi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalamun ala ibadihilladzi istafa. Daruratul imam. Perlunya seorang imam. Ketahuilah bahwa dari hadis sahih terbukti bahwa barang siapa yang dalam hidupnya ia tidak mengenal imam zamannya, maka jika ia wafat dalam keadaan jahiliyah. Hadis ini memadai bagi hati seorang muttaqi untuk mencari imam zamannya, sebab kewafatan jahiliyah merupakan suatu kemalangan besar, sehingga tidak ada suatu keburukan dan kesialan yang lebih buruk daripada itu. Oleh karena itu, dengan adanya wasiat Rasulullah SAW tersebut, maka perlulah bagi setiap pencari kebenaran agar senantiasa berusaha mencari imam yang benar. Tidaklah benar bahwa setiap orang yang dianugerahi mimpi yang benar atau yang kepadanya terbuka pintu wahyu samawi dapat disebut imam. Seorang imam memerlukan suatu kondisi yang komprehensif serta keadaan yang sempurna dan mutlak sehingga di langit namanya disebut imam. Adalah jelas bahwa seseorang tidak dapat disebut imam hanya karena ketakwaannya dan kesuciannya saja. Allah Ta'ala berfirman, وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ imama, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Surah Al-Furqan ayat 75. Jadi, andai kata setiap orang muttaqi berpredikat sebagai imam, maka secara otomatis semua orang mukmin yang muttaqi merupakan imam. Hal demikian adalah bertentangan dengan tujuan serta maksud kandungan ayat di atas. Demikian pula menurut nas Al-Quran, tidaklah setiap mulham, penerima ilham, atau sahibi ru'ya sodikoh, orang-orang yang dianugerahi mimpi-mimpi benar itu dapat disebut imam. Sebab telah dijanjikan bagi orang-orang mukmin pada umumnya bahwa lahumul busro fil hayatid dunya. Bagi mereka ada kabar suka di dalam kehidupan di dunia ini. Surah Yunus ayat 65. Yakni, di dunia ini pula orang-orang mukmin akan memperoleh nikmat dengan acap kali mendapat mimpi-mimpi dan wahyu-wahyu yang benar. Di tempat lain, Al-Quran menerangkan bahwa innalladzina qalu rabbunallahu summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka bersiteguh, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka sambil meyakinkan mereka, janganlah kamu merasa takut dan jangan pula kamu merasa sedih. Hamim As-Sajadah ayat 31. Yakni, barang siapa yang beriman kepada Allah dan kemudian menempuh jalan istiqomah, keteguhan, maka para malaikat akan senantiasa menurunkan wahyu yang mengandung kabar suka kepada mereka dan senantiasa menghibur mereka sebagaimana Ibunda Musa alaihissalam telah dihibur melalui wahyu samawi. Namun, Al-Quran menerangkan bahwa ilham-ilham atau mimpi-mimpi serupa itu merupakan nikmat rohani bagi orang-orang mukmin pada umumnya, baik laki-laki maupun perempuan. Pada kenyataannya, mereka yang menerima wahyu demikian bukan berarti tidak lagi memerlukan imam zaman. Seringkali wahyu itu hanya berkaitan dengan pribadi mereka dan tidak mengandung pengetahuan rohani, serta tidak pula keyakinan yang agung. Sungguh banyak dari wahyu tersebut tidak layak dijadikan sandaran. Sebaliknya, wahyu tersebut terkadang menyebabkan seseorang menjadi tersandung. Selama pengetahuan rohani tidak disampaikan melalui petunjuk seorang imam, maka tidak ada seorang pun yang selamat dari bahaya ini. Kesaksian terhadap hal ini dapat diperoleh pada masa permulaan Islam, karena senantiasa berada di dekat cahaya nubuat. Seseorang yang menjadi katib juru catat Al-Quran akan seringkali mengambil bagian dari wahyu ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan kepada imam, yakni Rasulullah SAW. Setiap kali beliau SAW menyuruhnya untuk mencatat, pada suatu hari timbul dalam pikirannya bahwa apa perbedaan dirinya dengan Rasulullah SAW. Karena ia pun mendapat wahyu. Pikiran seperti ini membawanya kepada kebinasaan. Menurut suatu riwayat,
kuburannya pun melemparkannya keluar sebagaimana halnya Bal'am yang juga sama-sama dibinasakan. Hadrat Umar radhiyallahu an pun menerima wahyu samawi, tapi beliau menganggap dirinya tidak berharga sama sekali, serta tidak memiliki ambisi untuk menyaingi imamati haqqah, keimanan yang sejati yang Tuhan samawi telah tegakkan di permukaan bumi ini. Bahkan beliau radhiyallahu an menganggap dirinya lebih rendah lagi daripada seorang sahaya. Oleh karena itu, karunia Allah Ta'ala menjadikan beliau wakil imamati haqqah. Kepada Uwais Qarni radhiyallahu an pun turun wahyu. Beliau begitu rendah hati, sehingga beliau merasa tidak sopan untuk datang ke hadapan sang matahari nubuat dan imamat sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Hadrat Mustafa sallallahu alaihi wasallam acap kali menghadapkan wajah beliau ke arah Yaman, seraya bersabda, Ajidu rihar rahmani min gibalil Yaman. Kepadaku sampai aroma wangi yang maha pengasih dari Yaman. Ungkapan tersebut mengisyaratkan kepada kenyataan bahwa cahaya Tuhan menyimbahi Uwais. Akan tetapi sayang, pada zaman ini kebanyakan orang tidak memahami perlunya lembaga imamati haqqah, keimanan yang sejati. Hanya dengan memperoleh mimpi-mimpi yang benar, atau dengan beberapa kalimat wahyu, mereka beranggapan bahwa mereka tidak memerlukan seorang imam zaman. Apakah di dalam diri kami ada sesuatu yang kurang? Mereka pun tidak menyadari bahwa pikiran semacam itu sungguh-sungguh merupakan maksiat, sebab Nabi kita Rasulullah SAW telah menetapkan perlunya seorang imam zaman untuk tiap-tiap abad, serta dengan tegas mengatakan bahwa barang siapa yang datang ke hadirat Tuhan dalam keadaan tidak mengenal imam zamannya, berarti ia datang dalam keadaan buta dan akan wafat dalam keadaan wafat jahiliyah. Di dalam hadis itu junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membuat pengecualian bagi seorang mulham atau pelihat mimpi pun. Hal ini dengan jelas menunjukkan bahwa baik seorang mulham ataupun seorang pelihat mimpi, apabila ia tidak masuk ke dalam jemaat imam zaman, maka akhir hidupnya akan menyedihkan. Karena sudah jelas bahwa hadis ini ditujukan kepada seluruh orang-orang mukmin dan muslim. Di antara mereka terdapat ribuan orang yang senantiasa merasakan mimpi-mimpi yang benar serta memperoleh wahyu di setiap zaman. Bahkan sebenarnya di tengah-tengah umat Muhammad ini akan terdapat puluhan juta hamba Allah yang dikaruniai ilham. Di samping itu, dari hadis dan Al-Quran pun terbukti bahwa apabila di masa imam zaman ada seseorang yang mendapatkan mimpi yang benar atau wahyu, maka hal demikian itu sebenarnya juga merupakan pantulan cahaya imam zaman yang jatuh pada hati orang-orang yang layak menerimanya. Hakikatnya ialah tatkala datang seorang imam zaman di dunia ini, maka beribu-ribu cahaya datang menyertainya, dan di langit timbul suasana meriah. Dengan pancaran kerohanian dan cahaya tersebut, maka segala kemampuan luhur menjadi hidup kembali. Walhasil, barang siapa yang memiliki kemampuan tersebut, mulai memperoleh serangkaian wahyu. Barang siapa yang memiliki kemampuan untuk memahami segala persoalan keagamaan melalui daya pikir dan daya renung, maka kemampuannya tersebut akan ditingkatkan. Barang siapa yang memiliki kecenderungan terhadap ibadah, dianugerahi kelezatan di dalam beribadah. Dan barang siapa yang gemar berdialog dengan golongan lain, ia dianugerahi kekuatan untuk berdalil serta menyampaikan hujah yang sempurna. Semua keberkatan ini sebenarnya merupakan hasil dari pancaran kerohanian yang turun dari langit bersama dengan seorang imam zaman dan singgah di dalam hati setiap orang yang siap dan layak. Ini adalah hukum yang sudah lazim dan juga merupakan sunnah ilahi yang kita pahami melalui bimbingan Al-Quran dan hadis-hadis sahih dan pengalaman-pengalaman pribadi juga telah memberikan kesaksiannya. Akan tetapi zaman Masih Maud alaihissalam memiliki keistimewaan lebih daripada itu. Ialah tercantum di dalam kitab-kitab para nabi terdahulu dan di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW bahwa pada saat turunnya Masih Maud alaihissalam, pancaran kerohanian itu sedemikian jauh jangkauannya sehingga para wanita pun akan mulai menerima ilham. Anak-anak yang belum dewasa akan membuat nubuatan dan orang-orang biasa akan berbicara dengan Rohul Kudus. Ini semua akan menjadi pantulan kerohanian Masih Maud alaihissalam. Tak ubahnya seperti cahaya matahari yang menimpa sebuah dinding, maka dinding pun menjadi terang. Apabila dinding tersebut diputihkan dengan kapur, maka akan semakin bertambah bercahaya. Jika dipasangkan cermin padanya,
maka cahayanya sedemikian rupa menjadi begitu terang sehingga mata tak tahan melihatnya. Akan tetapi dinding tersebut tidak dapat menyatakan bahwa semua cahaya itu ada dalam dirinya sendiri, sebab setelah matahari terbenam, maka cahayanya pun hilang sirna. Jadi, demikian pula halnya semua cahaya wahyu merupakan pantulan dari cahaya-cahaya imam zaman. Jika tidak ada nasib malang atau ujian dan cobaan dari Allah Ta'ala, maka seorang insan yang bijak dapat memahami rahasia ini dengan segera. Jika naudzubillah ada seseorang yang tidak memahami rahasia ilahi ini dan tidak menjalin hubungan dengan seorang imam zaman, meskipun telah mendengar kabar kedatangannya, maka pada mulanya ia menunjukkan rasa acuh terhadap imam tersebut yang kemudian menimbulkan kerenggangan dan pada gilirannya hal ini mulai menciptakan prasangka buruk serta menghasilkan rasa permusuhan. Pada akhirnya, naudzubillah, ia akan kehilangan keimanannya. Sebagaimana pada waktu junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, terdapat ribuan rahib, mulham, dan ahli kasyaf. Mereka senantiasa mengumandangkan kabar suka bahwa saat bagi kedatangan Nabi akhir zaman telah dekat. Akan tetapi ketika mereka tidak menerima imam zaman, yakni Khotamul Anbiya Shallallahu Alaihi Wasallam, penghulu segala nabi, maka petir murka ilahi telah membinasakan mereka dan hubungan mereka dengan Tuhan menjadi terputus sama sekali. Kita tidak perlu menguraikan segala hal tentang mereka sebagaimana yang tertulis di dalam Al-Quran. Berkenaan dengan diri mereka, Al-Quran mengatakan, وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ. Padahal sebelumnya mereka biasa memohon. Surah Al-Baqarah ayat 90. Maksud ayat ini ialah, mereka senantiasa memohon pertolongan kepada Allah Ta'ala bagi kemenangan agama, dan mereka biasa menerima wahyu serta kasyaf. Meskipun orang-orang Yahudi yang telah membangkang terhadap Nabi SAW, ini telah jatuh dari karunia ilahi, namun ketika agama Kristen telah mati karena menyembah manusia, serta telah kehilangan kebenaran dan keruhaniannya, maka orang-orang Yahudi ini menjadi terbebas dari dosa ini. Lalu keruhanian di antara mereka terlahir kembali, dan banyak di antara mereka yang menerima wahyu dan kasyaf. Di antara para rohib, mereka juga terdapat orang-orang yang baik dan soleh. Mereka senantiasa mendapat wahyu bahwa Nabi akhir zaman dan imam zaman akan segera muncul. Itulah mengapa beberapa ulama Rabbani yang telah menerima wahyu dari Allah Ta'ala ini datang dan bermukim di negeri Arab. Bahkan anak-anak pun tahu bahwa dalam waktu dekat akan berdiri sebuah jemaat baru dari langit. Itulah makna dari ayat ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenalnya seperti mengenal anak-anak mereka. Surah Al-Baqarah ayat 147. Yakni, mereka mengenal Nabi itu sedemikian baiknya seperti halnya mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Akan tetapi, tatkala Nabi yang dijanjikan Shallallahu Alaihi Wasallam itu muncul, maka sifat kecongkakan dan kefanatikan telah membinasakan kebanyakan rohib itu, dan hati mereka telah menjadi hitam kelam. Namun, beberapa di antaranya yang bernasib baik menjadi muslim dan keislaman mereka patut dipuji. Pendek kata, hendaklah hal ini membawa kita kepada rasa takut terhadap Allah Ta'ala dan menjadi sangat berhati-hati dan waspada. Berdoalah, semoga tidak ada seseorang mukmin. Semoga tidak ada seorang mukmin pun yang mengalami nasib buruk serupa Bal'am. Ya Allah, selamatkanlah umat ini dari berbagai malapetaka dan jauhkanlah umat ini dari keburukan orang-orang Yahudi. Amin, summa amin. Hendaklah diingat di sini bahwa Allah Ta'ala telah menjadikan berbagai suku dan bangsa dengan tujuan supaya tegaknya suatu tatanan peradaban jasmani sehingga kerjasama dan rasa belas kasih dapat terjalin di kalangan manusia melalui hubungan dan ikatan timbal balik. Jadi dengan tujuan itu pula lah dia telah menegakkan tatanan silsilah kenabian dan imamat agar di dalam diri umat Muhammad SAW ini tercipta hubungan-hubungan rohani sehingga satu sama lain akan saling memberikan syafaat. Kini ada sebuah pertanyaan penting, yaitu siapakah yang disebut imam zaman itu dan apakah tanda-tandanya dan apakah keunggulannya dari para mulham, para pelihat mimpi dan para ahli kasyaf lainnya. Jawaban untuk pertanyaan itu ialah bahwa imam zaman merupakan nama bagi seseorang yang terbiat kerohaniannya langsung dari Allah Ta'ala.
Dia menanamkan suatu cahaya imamat di dalam fitratnya sedemikian rupa sehingga ia unggul di atas seluruh ahli pikir dan filosof di seluruh dunia, serta mengalahkan mereka semua dalam sebuah perdebatan. Dengan kekuatan dari Allah Ta'ala, ia menjawab dengan begitu gemilangnya segala macam keberatan yang halus dan yang tak dapat dimengerti, sehingga pada akhirnya terpaksa diakui bahwa fitratnya telah datang ke dunia fana ini dengan membawa segala sarana yang lengkap untuk memperbaikinya. Oleh karena itu, ia tidak akan merasa malu di hadapan musuh. Secara rohani, ia adalah seorang panglima Laskar Muhammad SAW dan merupakan kehendak Allah Ta'ala bahwa di tangannya agama Islam akan memperoleh kemenangan untuk kedua kalinya. Mereka yang datang bernaung di bawah benderanya juga dia anugerahi berbagai kemampuan bertaraf tinggi. Di dalam dirinya diberkati dengan segala syarat yang diperlukan untuk mengadakan perbaikan, serta segala ilmu yang diperlukan untuk menyangkal segala keberatan, dan juga untuk menampilkan segala keindahan agama Islam. Di samping itu, karena Allah Ta'ala mengetahui bahwa ia akan harus berhadapan pula dengan orang-orang tak beradab dan lancang, maka ia juga dianugerahkan derajat tinggi dalam kekuatan moral. Di dalam hatinya bersemayam rasa kasih sayang sejati kepada segenap umat manusia. Dengan kekuatan moralnya, bukan berarti ia akan bersikap lemah lembut dalam segala kesempatan, karena hal ini pun juga bertentangan dengan nilai akhlak. Bahkan maksudnya adalah bahwa ia tidaklah seperti orang-orang yang suka dendam dan cepat marah yang langsung terbakar emosi setelah mendengar caci makian, dan pada wajah mereka tampak tanda-tanda azab yang pedih, yang disebut kemurkaan, serta terus saja melontarkan perkataan penuh gejolak amarah dan membakar hati tanpa kenal waktu dan kesempatan. Ini bukanlah kondisi mereka yang memiliki akhlak. Tentu, terkadang mereka juga menggunakan kata-kata kasar untuk mengadakan perbaikan dengan mempertimbangkan kondisi dan keadaan, namun tidaklah hati mereka terbakar amarah, tidak pula mereka murka, dan tidak pula mulut mereka sampai berbusa-busa saat mengucapkannya. Memang terkadang mereka menunjukkan kemarahan yang dibuat-buat untuk memperlihatkan wibawa mereka, sedangkan hati mereka tetap tenang, bahagia, dan gembira. Inilah sebabnya bahwa kendati Hadrat Isa alaihissalam sering mempergunakan kata-kata kasar terhadap lawan bicaranya, seperti kata-kata babi, anjing, durhaka, kurang ajar, dan sebagainya. Akan tetapi kita tidak dapat mengatakan bahwa beliau, naudzubillah, kosong dari budi pekerti luhur. Sebab beliau sendiri mengajarkan akhlak dan menekankan kelemah lembutan. Bahkan kata-kata yang sering terlontar dari mulut beliau tersebut bukanlah keluar dari gelora amarah dan kemurkaan, melainkan dipergunakan dengan pikiran yang tenang dan dingin dan hanya pada kesempatan yang tepat. Pendek kata, adalah wajib bagi para imam untuk memiliki keadaan akhlak yang sempurna. Sebuah perkataan yang kasar tidaklah bertentangan dengan keadaan akhlak jika disampaikan bukan karena gejolak emosi dan amarah serta sesuai pada tempatnya dan keperluannya. Patut dijelaskan bahwa barang siapa yang dijadikan imam oleh tangan Tuhan, maka di dalam fitratnya pun ditanamkan kekuatan imamat keimanan. Sebagaimana disebutkan di dalam ayat Al-Quran, A'ta kulla syai'in khalqahu. Dia memberikan bentuk yang serasi kepada segala sesuatu. Surah Toha ayat 51. Semenjak azali, Allah Ta'ala telah memberikan kepada segala binatang dan burung setiap kemampuan yang dalam pandangannya akan mereka butuhkan. Demikian pula bagi mereka yang dalam pandangan azalinya Allah Ta'ala inginkan untuk mengemban tugas imamat, maka di dalam diri mereka sebelumnya telah dianugerahkan banyak kekuatan rohani yang penting bagi tugas imamat ini. Sedangkan benih segala kekuatan yang mereka butuhkan di masa mendatang disemaikan di dalam pembawaan suci mereka. Aku menyaksikan bahwa untuk memberi faedah-faedah dan kebajikan-kebajikan kepada segenap umat manusia, maka di dalam diri para imam itu perlu adanya kekuatan-kekuatan sebagai berikut. Kekuatan yang pertama ialah kekuatan akhlak. Karena para imam senantiasa berhubungan dengan para berandal yang berbudi rendah dan yang bermulut kotor, maka di dalam diri mereka perlu bersemayam kekuatan akhlak yang bertaraf tinggi, supaya jangan timbul tabiat pemarah dan gelora angkara murka, dan orang-orang tidak luput dari segala keberkatannya. Memalukan sekali bahwa seseorang yang disebut sahabat Tuhan harus terjatuh ke dalam akhlak yang rendah
dan sedikit pun tidak dapat bersabar menghadapi perkataan kasar. Juga, barang siapa yang mendakwakan diri sebagai imam zaman, namun memiliki tabiat yang begitu rendah, sehingga mulutnya pun menjadi berbusa-busa dan matanya menjadi terbelalak hanya karena perkara yang remeh-temeh, maka bagaimanapun juga ia tidak dapat menjadi seorang imam zaman. Oleh karena itu, seorang imam zaman harus secara penuh sesuai dengan ayat berikut, innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau memiliki akhlak yang agung. Surah Al-Qalam ayat 5. Kekuatan yang kedua ialah kemampuan imamat, keimaman yang karenanya ia dijuluki imam. Maksudnya adalah bahwa ia memiliki gairah untuk unggul dalam hal perkataan yang baik, amal soleh, serta dalam meraih marifat dan kecintaan Allah Ta'ala. Hal ini berarti bahwa jiwanya tidak menyukai kelemahan apapun dan tidak pula puas dengan keadaan yang tidak sempurna. Ia merasa prihatin lagi sedih kalau ia terhalang dari kemajuan. Hal ini merupakan suatu kekuatan fitrati yang bermukim di dalam diri sang imam. Seandainya ia menghadapi suatu keadaan, yakni orang-orang tidak bersedia mengikuti ajaran dan ma'rifatnya, dan tidak pula berjalan mengikuti cahayanya, ia tetaplah seorang imam dengan fitrat kekuatan rohaninya. Walhasil, ma'rifat halus ini patut dicamkan bahwa imamat merupakan suatu kemampuan yang tertanam di dalam fitrat seseorang, yang untuk menjalankan tugas tersebut tersirat kehendak ilahi. Apabila kata imamat diterjemahkan, maka itu artinya kemampuan untuk memimpin. Dengan demikian, keimanan ini bukanlah suatu kedudukan yang bersifat sementara, yang kemudian diberikan kepadanya, melainkan seperti halnya kemampuan melihat, mendengar, dan memahami. Maka demikian pula kemampuan ini merupakan kemampuan untuk maju dan unggul dalam segala urusan ketuhanan. Dan inilah apa yang diisyaratkan oleh kata imamat.